Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas hal yang mungkin kalian rasain. Ketakutan soal masa depan. Pernah nggak kalian tuh waktu lagi diem, duduk kayak gini, itu tiba-tiba cemas gara-gara mikir gitu loh. Ini masa depan kita itu bakalan kayak gimana? Nah, itu tuh nggak cuman kalian aja, tapi aku ngerasain itu dan banyak orang lain yang ngerasain itu juga. Kamu tahu sendiri kan, di era sekarang itu semuanya itu serba cepat. Kadang kita ngeliat nih, waktu lagi scroll HP, story temen kita, itu tuh udah punya mobil, punya rumah, sukses. Itu tuh ngebuat kita parno gitu loh. Takut. Kita ngelihatnya tuh kayak, waduh ini orang udah sukses, aku cuman gini-gini doang. Bener nggak? Aku juga ngerasa kayak gitu. Selalu ngerasa nggak siap. Aku mau cerita dikit nih ya. Kalian pasti tahu si Elon Musk, CEO dari Tesla sama SpaceX. Nah, si Elon ini salah satu orang terkaya di dunia. Tapi, kalian tahu nggak? Dia tuh juga pernah di titik bingung mau ngapain sama masa depannya dia. Di awal karirnya nih, setelah jual PayPal, dia tuh punya banyak uang. Cuman, dia pertaruhin semua uangnya di Tesla sama SpaceX. Kalau kalian tahu nih ya, Tesla sama SpaceX ini bisnis yang hampir bangkrut. Coba kalian bayangin, kalian punya uang banyak, terus orang-orang ngasih tahu kalian nih, dua bisnis itu bakalan bangkrut, tapi kalian tetap gitu loh buat taruh uangnya di bisnisnya. Nah, si Elon itu tetap jalan gitu loh, ngejalanin bisnisnya yang orang-orang lain itu mikirnya itu nggak bakalan jadi apa-apa atau bahkan bangkrut. Malahan si Elon itu hampir kehilangan semua uangnya dari dua bisnis itu. Nah, kalau misalkan nih, si Elon waktu itu stuck sama ketakutan masa depannya, kita pasti nggak bakalan kenal Tesla sama SpaceX yang ada sekarang ini. Dari cerita Elon Musk ini, kita bisa ngambil satu pelajaran. Kadang kita harus berani ngelangkah walaupun kita nggak tahu hasil akhirnya itu bakalan kayak gimana. Kita tuh nggak bisa kontrol masa depan itu bakalan kayak gimana, tapi kita bisa kontrol apa usaha yang kita lakuin sekarang. Aku inget banget nih, waktu pertama kali aku bikin konten, itu aku takut ini nanti bakalan ada yang nonton atau enggak, bakalan ada yang ngajakin kerja sama atau enggak. Terus gimana gitu loh, kalau orang-orang itu mikirnya aneh, apalagi orang-orang terdekat itu kayak ngeliatin kayak, nih orang ngapain bikin kayak gini, aneh banget gitu. Semua pemikiran-pemikiran kayak gitu, itu ngebuat aku hampir nggak berani mulai. Tapi akhirnya aku coba dan ternyata aku suka sama prosesnya. Jadi kamu harus mulai dari sekarang. Walaupun kita nggak tahu hasil kedepannya itu bakalan kayak gimana. Tapi yang penting kita udah berproses gitu loh. Kalau misal nih kita jadi orang yang cuma nunggu-nunggu doang, nunggu waktu yang tepat, nunggu inilah, nunggu itulah, kita nggak bakalan mulai-mulai. Steve Jobs nih pernah bilang, you can connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Artinya, kamu nggak bakalan bisa ngerti apa yang bakalan terjadi di masa depan. Tapi, nanti nih, waktu kamu lihat ke belakang, kamu bakal sadar semua yang kamu lakuin itu ada maknanya. Steve Jobs dulu juga nggak langsung sukses. Dia dipecat dari perusahaannya yang dia bangun sendiri, Apple. Kebayang nggak tuh, rasanya dipecat dari perusahaan yang kamu bangun sendiri. Tapi justru dari situ dia jadi lebih kuat, terus balik lagi ke Apple buat ngerubah industri teknologi. Jadi jangan takut kalau sekarang kamu ngerasa bingung atau bahkan gagal. Ketakutan itu wajar, tapi jangan sampai buat kita stuck terus nggak ngapa-ngapain. Masa depan itu emang penuh ketidakpastian, tapi kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak bakalan sampai ke sana. Ngomongin soal ketakutan nih, aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Aku ngerasa kayak belum cukup siap untuk apa yang ada di depanku. Misalnya, waktu aku dapat kesempatan besar, itu aku mikir, ini aku bisa atau enggak, berhasil atau enggak. Tapi, setiap kali aku nyoba, itu aku dapat pelajaran baru. Nah, buat kalian nih, yang takut buat ngambil langkah besar, coba deh, pelan-pelan. Kamu nggak perlu gitu loh, langsung ngambil keputusan besar. Mulai dari langkah kecil dulu. Aku juga gitu, mulai dari bikin konten yang simple, dan akhirnya itu ada hasilnya. Aku ingat banget, waktu pertama kali bikin konten, itu takut banget, terus selalu banyak salahnya. Dan itu bener-bener buat aku ragu banget gitu loh. Tapi aku mikir gitu loh, daripada takut sama masa depan, mending aku lakuin nih apa yang bisa aku lakuin. Dan itu tuh yang aku lakuin. Aku bikin konten terus, belajar terus, dan lama-lama hasilnya itu mulai kelihatan. Ya emang sih, buat hasilnya itu belum kelihatan besar banget, tapi mulai ada perubahan. Dan itu tuh yang ngebuat aku belajar, kita tuh nggak perlu tahu masa depan itu bakalan kayak gimana, yang penting kita berani buat ngelangkah. Aku juga pernah baca nih, Walt Disney sebelum sukses bikin Disneyland,
itu bangkrut berkali-kali. Dan dia juga nih sempat dibilang sama bosnya itu nggak kreatif. Tapi dia nggak pernah berhenti. Kalau misal nih dia takut, kita nggak bakalan kenal yang namanya Mickey Mouse dan nggak bakalan tahu juga yang namanya Disneyland. Jadi ketakutan soal masa depan itu wajar-wajar aja. Tapi yang ngebedain kalian sama orang lain itu respon kita soal masa depan itu kayak gimana. Apa kita biarin ketakutan itu ngerem langkah kita, atau kita jadiin ketakutan itu bahan bakar supaya kita jalan terus. Sekarang mungkin kalian ngerasa stuck, nggak tahu mau ngapa-ngapain, tapi tenang aja, kalian nggak sendirian. Semua orang pernah ngerasain itu. Tapi kamu tahu nggak, yang ngebedain orang yang berhasil sama enggak, mereka yang berhasil ini enggak pernah berhenti walaupun mereka takut. Aku juga nih, dulu pernah terlalu mikirin apa yang bakalan terjadi, overthinking, dan kalian tahu nggak? Aku nggak ngapa-ngapain, cuman diem-diem gitu doang, nggak pelajarin hal baru, nggak ngelangkah, ya udah. Hidup cuman buat nafas doang. Sampai akhirnya aku sadar gitu loh, kalau cuman gini doang, nggak nyoba, ya kita nggak bakalan tahu hasilnya itu bakalan kayak gimana. Jadi, kalau kamu takut sama masa depan, itu wajar banget. Tapi coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, kamu bakal biarin ketakutan itu nahan kamu, atau ketakutan itu bikin kamu jadi lebih baik? Karena di ujungnya, kita yang pegang kendali kita sendiri. Jadi segitu aja nih, videoku kali ini, semoga kalian itu berani buat ngambil langkah kecil. Walaupun takut, tetap lakuin. Jangan pedulin omongan jelek orang lain, yang penting kita tetap berproses. Segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys!